politik itu bentuk pengabdian, politik itu bukan profesi. Nah itulah yang menjadi jangkar yang paling kuat menurut saya gitu. Dan ketika kita memang berhasil mendapatkan posisi-posisi yang strategis, ya gunakanlah posisi itu untuk pengabdian. Itu dari beliau, dan bukan profesi, jadi bukan ladang untuk mencari mata pencaharian gitu. Pemilihan Wali Kota Solo 2024 sudah di depan mata. Antusiasme masyarakat untuk ikut menentukan pemimpin masa depan Solo mulai mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari banyaknya nama-nama yang dimunculkan oleh masyarakat untuk ikut memunculkan nama tokoh-tokoh yang akan dimunculkan dalam pemilihan Wali Kota Solo 2024. Salah satu nama yang sering muncul adalah Sekar Tanjung, anggota DPRD Kota Solo yang juga wajah baru di perpolitikan di Kota Solo. Bersama kita sudah hadir Mbak Sekar Tanjung. Baik, langsung kita sapa. Selamat datang Mbak Sekar Tanjung. Terima kasih Bu Evi. Baik, langsung saja kita ngobrol dengan Mbak Sekar. Mbak Sekar, munculnya Mbak Sekar di perpolitikan di Kota Solo ini lumayan menarik. Wajah baru, langsung mendapat tempat di hati masyarakat. Amin, insya Allah. Dan kemudian disebut-sebut langsung untuk ikut ke pemilihan wali kota. Gimana ini Mbak Sekar, menurut pendapat Mbak Sekar? Atau mungkin bisa diceritakan kira-kira bagaimana memulai awal, kenapa memilih untuk ikut di pesta pemilihan anggota legislatif di Solo? Mungkin kalau saya sama politik itu sudah cukup terekspos dari usia yang cukup muda ya, Bu Evi ya. Tentunya saya lahir dari keluarga dengan latar belakang politik juga, dan orang tua saya itu menganut, ini yang saya suka rasionalisasi aja dalam kepala saya ya, menganut konsep work-life integration. Mungkin kalau orang bilang ada work-life balance, kalau ini terintegrasi. Jadi antara kegiatan orang tua di bidang politik dan juga kegiatan keluarga itu ada banyak irisannya. Misalnya ketika ada halal bihalal atau rapat, itu tidak jarang itu dilaksanakan di kediaman. Kemudian ketika orang tua saya keliling bersilaturahmi, itu kadang kami putri-putrinya juga ikut diajak, dan kegiatan-kegiatan kampanye kami juga kadang ikut diajak. Jadi pemahaman atau pengalaman yang ada irisannya dengan politik itu sudah mulai dari usia yang cukup muda. Bahkan waktu saya SMA itu, ketika SMA lain membuat pensi yang biasanya temanya itu mungkin lebih santai atau lebih fun pada saat itu, karena kami di tahun 2013 sedang baru akan menyambut pemilu untuk pertama kalinya, kami baru umur 17, itu kami membuat pensi tapi temanya adalah membahas isu-isu kepemiluan, demokrasi, politik, namanya Gema Genta. Jadi dari situ memang sudah ada ketertarikannya. Lalu saya kuliah jurnalistik, juga banyak meliput isu sosial, isu politik, sempat kampanye juga waktu di Amerika. Saya kuliah di Amerika, sempat kampanye juga di sana. Jadi ketertarikannya memang sudah ada. Lalu akhirnya di pemilu 2024 ini kami melihat mungkin ada kesempatan nih sekarang untuk kita masuk, untuk kita terjun di politik. Dan karena saya dari kebetulan keluarga saya juga berasal dari Solo, dan saya dari tahun 2020 itu udah banyak berkegiatan di Solo, walaupun tidak banyak berpolitik di Solo, tapi dari 2020 tuh ada usaha, ada kegiatan yayasan, kegiatan sosial. Lalu di situ terbangunlah mungkin hubungan yang lebih dalam ya dengan kota Solo gitu Bu Evi. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk maju juga dari kota Solo. Oke.
Nah, mungkin ketika kampanye atau apa itu kan melibatkan masyarakat ya Mbak Sekar ya. Tentunya kan Mbak Sekar harus banyak turun ke masyarakat. Nah, kira-kira apa sih tipsnya Mbak Sekar bisa mendapat tempat gitu, masyarakat langsung oh ya ini Mbak Sekar, milih Mbak Sekar kayak gitu. Waktu itu apa yang dilakukan Mbak Sekar? Kita sering turun ke lapangan Bu Evi, jadi hadir di acara-acara PKK, hadir di arisan-arisan bapak-bapak, atau kalau misalnya di tingkat RT RW itu ada misalnya kegiatan, misalnya waktu itu 17-an atau halal bihalal, silaturahmi, dan kadang kita juga door to door ketemu dengan masyarakat ya di rumah mereka. Di situ kita diskusi, kita mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari para warga setempat. Di sisi lain kami juga cukup aktif di media sosial untuk bisa menceritakan juga kegiatan-kegiatan kita di lapangan ke audiens yang lebih besar. Ya kan sekarang juga pemilihnya sudah cakap digital ya Bu ya. Kami melihat kalau seandainya tidak menggunakan platform digital itu juga mungkin bisa kehilangan kehilangan elemen masyarakat dan juga kehilangan kesempatan untuk kita menciptakan cerita juga. Jadi salah satu yaitu beberapa hal yang kami lakukan lah gitu tentunya. Ya mirip-mirip lah Bu kayak orang-orang lain turun ke masyarakat, kita di medsos bertemu, bersilaturahmi. Mbak Sekar kan cukup sering disebut untuk maju ke Pilwalkot. Tanggapan Mbak Sekar sendiri gimana? Apa memang misalnya ada kesempatan, kita berandai-andai ini ya, memang misalnya ada kesempatan tertarik untuk menjajal ke sana atau gimana? Jadi kan saya dari Partai Golkar Bu, Partai Golkar, dan saya kebetulan di Solo ini ketua Partai Golkar. Jadi kebijakan dari DPP itu memang pada bulan kalau tidak salah November tahun 2023 kemarin itu memberikan semacam surat tugas ya kepada seluruh ketua DPD Partai Golkar di tingkat provinsi maupun di tingkat kota untuk ikut mensukseskan pilkada. Jadi itu merupakan ajakan dari DPP atau arahan dari DPP untuk kita itu mempersiapkan pilkada, dan ini semua ketua Partai Golkar di seluruh Indonesia tuh mendapatkan. Jadi dengan cek di Sukoharjo tuh ketuanya dapat, ya di Solo Raya itu semua dapat, sampai Palangkaraya pun dapat. Jadi ya itu memang menjadi arahan dari partai. Dan di sisi lain karena prosesnya juga masih memakan waktu ya Bu ya, kita juga masih menunggu ini arahan-arahan selanjutnya dari provinsi dan dari DPP pusat seperti apa. Kalau misalnya memang mungkin akhir-akhir ini lagi agak rame ya, itu saya rasa itu haknya masyarakat untuk mungkin menyuarakan atau berasumsi atau membuat spekulasi. Yang penting adalah kita juga perlu memahami bahwa prosesnya itu dan pengerucutannya itu masih berjalan dan masih ada tahapan-tahapan yang banyak gitu. Tapi seandainya di Pinang begitu, atau kalau Golkar kan di Solo mungkin nggak bisa jalan sendiri ya Mbak ya, harus koalisi begitu. Nah seandainya ada nanti Golkar di Pinang, kemudian juga Mbak Sekar diajak untuk ini, ada keinginan begitu, misalnya tetap apakah tertarik atau gimana? Mungkin kalau kita di politik kan selalu ada banyak kemungkinan ya Bu ya, bisa A, bisa A.2, bisa B, C, nanti D.1 gitu kan, kemungkinannya banyak sekali. Jadi kami di sini beranggapan bahwa ya saat ini kita cair saja, kita mengalir melihat situasi. Yang paling penting adalah bagaimana kami itu tidak melupakan. Kami kemarin baru pileg ya Bu ya, banyak caleg yang turun ke lapangan, saya juga sendiri turun ke lapangan menjadi calon legislatif. Bagi saya yang paling penting adalah bagaimana kami ini Partai Golkar dan kader-kader Partai Golkar terus ada di tengah-tengah masyarakat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mentunaikan janji-janji yang kemarin sudah dilontarkan pada saat kami kampanye, atau kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat yang sudah dilontarkan ketika kami kampanye, dan juga untuk bisa meningkatkan kaderisasi. Itu yang menjadi salah satu prioritas kami juga, karena ya kalau saya melihatnya
partai itu juga perlu ada pendekatan baru ke masyarakat. Karena masyarakatnya pun juga preferensi politik, preferensi sosialnya sudah berubah, semakin fleksibel. Mungkin dengan kata-kata berpartai itu khususnya yang anak muda itu asing. Sedangkan saya percaya bahwa partai politik itu ya juga perlu mengalami regenerasi. Sekarang banyak di posisi kepemimpinan itu yang memang masih senior-senior. Di sisi lain kita perlu lebih terbuka dengan anak-anak muda. Jadi itulah yang menjadi salah satu fokus kami juga, bagaimana meningkatkan kaderisasi untuk bisa menyasar elemen masyarakat yang lebih segar, yang lebih fresh, sehingga partai politik ini bisa sustain lah eksistensinya gitu. Kan kita di negara demokrasi ya Bu ya, mau nggak mau ada partai politik ya. Kita sekarang partai politiknya juga perlu ada perubahan, perlu ada pembaharuan untuk akhirnya bisa sesuai dengan apa sih sebetulnya yang diinginkan masyarakat gitu dari berparpol. Saya pun masih mencari tahu nih seperti apa bentuk yang lebih fresh, yang lebih kekinian gitu. Tadi disebutkan berusaha menarik minat generasi muda ya untuk ini. Sementara dengan cara apa itu Mbak Sekar? Karena kan kalau kita melihat sedikit banyak generasi muda itu agak sedikit apatis ya untuk istilahnya berpolitik di parpol atau apa. Nah, mungkin Mbak Sekar punya kiat-kiat khusus gitu supaya generasi muda itu juga, karena kan bagaimanapun kalau tidak ada regenerasi juga akan repot juga gitu kan. Seperti apa itu Mbak Sekar? Iya, nah tadi saya suka banget tadi Bu Dewi bilang agak apatis untuk berparpol. Itu saya setuju banget bahwa di sisi lain ada narasi yang mengatakan bahwa anak muda itu apatis politik. Nah, bagi saya itu dua hal yang berbeda. Karena sebetulnya anak muda itu sangat kritis. Sekarang itu mereka punya lebih banyak punya lebih banyak ruang untuk mengkritisi. Di sisi lain yang menjadi sulit adalah untuk bisa mengajak atau meyakinkan anak muda ini untuk akhirnya mau menyalurkan aspirasinya atau berhimpun di dalam sebuah partai. Nah, apa yang kami coba lakukan sekarang adalah yang pertama itu memperbanyak ruang untuk muda-mudi di Partai Golkar itu mengambil peran menjadi ketua panitia acara, atau kami buka ruang luas untuk mau menyuarakan pendapat bahkan kritikan saat kami pleno, ikut ambil alih pada saat kami membuat kegiatan-kegiatan di lapangan, dan juga mengajak mereka untuk mengajak rekan-rekannya kita kenalan, kita ngobrol. Nah, memang dari pihak partainya ini juga harus mau jemput bola sih Bu. Nah, ini juga sesuatu sebuah mindset yang perlu kita setel ulang gitu. Banyak senior yang mungkin merasa kita itu justru nggak usah nyari kader, orang itu udah langsung mau gabung sama partai. Nah, itu mungkin perspektif 15 tahun yang lalu gitu. Kalau sekarang udah kita harus jemput bola dan perlu ada pertemuan di tengah gitu. Jadi yang tertarik sama parpol juga mendekat ke parpol, tapi kita juga mendekat ke mereka gitu. Jadi udah tidak bisa lagi satu arah. Mbak Sekar, kita sedikit berandai-andai. Seandainya nanti harus maju ke ya sesuai instruksi DPP, katakanlah harus maju ke Pilwalkot dan menjadi memilih AD1 atau AD2 misalnya dapat kesempatan. Ngeri juga ya. Ya tergantung disuruh DPP-nya loh Bu. Tergantung disuruh DPP-nya dan juga tentunya nanti hasil dari ngobrol sama partai lain seperti apa gitu. Itu belum tahu ya berarti masih. Tapi kalau ini sendiri gimana? Dari konstelasi politik yang ada sekarang, kira-kira kemungkinan AD1 atau AD2 itu untuk Golkar sendiri? Mungkin untuk saat ini saya juga nggak bisa berkata terlalu banyak, karena kami dalam apalagi mengingat nanti itu kita pilkadanya serentak dengan gubernur juga, jadi kan mungkin koalisi di atas akan mempengaruhi koalisi di bawah juga ya Bu ya. Saya nggak tahu apakah akan seperti itu, tapi masih ada kemungkinan itu. Jadi masih sangat cair saat ini gitu. Jadi pintu-pintu komunikasi dengan semua parpol di Solo masih sangat terbuka untuk ke Pilwalkot itu ya. Tapi kalau saya secara pribadi selalu berusaha untuk ya kita komunikasi ya santai aja antar parpol, antar ketua parpol. Jangan sampai justru hanya karena ada sesuatu baru kita
ngobrol gitu. Kalau saya berusaha untuk bisa ya kita bawa ini, kalau harus serius ya serius, kalau bisa santai ya santai gitu. Kembali ke berandai-andai tadi, jika memang diamanahkan untuk menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota, Mbak Sekar sudah punya istilahnya apa ya, visi misi atau gambaran apa yang ingin dilakukan untuk kota Solo? Sebenarnya ini saya nggak usah nyalonin jadi apapun, ini udah menjadi harapan saya sih Bu gitu. Alhamdulillahnya kemarin kami terpilih sebagai anggota DPRD, yang saya harap justru dalam, ya insya Allah dalam peran apapun nanti sebagai anggota DPRD saya juga bisa membawa visi misi ini gitu. Yang pertama, saya ingin bisa melihat kota Solo itu kota yang resilient ya, yang masyarakatnya itu resilient terhadap perubahan. Karena kalau saya melihat kota Solo ini juga lagi dalam proses transisi dari yang sebelumnya mungkin tahun itu kan kota kecil ya, mungkin agak suburban, ya sekarang sudah jauh lebih metropolitan. Alur mobilitas itu sudah sangat tinggi, baik orang Solo maupun orang luar Solo. Kadang kita hari-hari sudah banyak plat H, plat B, plat L, nggak cuma akhir pekan gitu, dan nggak cuma Ramadan. Kemudian mall semakin banyak dan isinya semakin brand-brandnya tuh semakin merek-merek yang terkenal. Event semakin banyak. Yang ini juga akhirnya berdampak kepada lanskap lapangan pekerjaan yang juga berubah. Selain daripada mungkin 3 faktor itu, tentunya ada faktor teknologi yang juga mempengaruhi lanskap lapangan pekerjaan yang berubah di seluruh daerah, termasuk di kota Solo. Nah ini saya ingin bisa ikut berkontribusi untuk mempersiapkan agar infrastruktur dan masyarakat kota Solo ini tuh juga bisa melewati perubahan-perubahan ini yang menandakan, menurut saya yang menandakan Solo ini dalam fase transisi dan ke arah yang baik. Misalnya kalau dari segi lapangan pekerjaan, tentunya sekarang menjadi lazim kalau seandainya anak muda itu tidak lagi ingin kantoran 9 to 5, tapi maunya jadi YouTuber, mau jadi konten kreator, ekonomi kreatif, mau banyak bekerja di ranah hospitality misalnya sebagai barista, atau memulai bisnis kecil-kecilan dengan karya-karya mereka. Ini bagi saya ya, infrastruktur pemerintahan itu harus bisa hadir. Misalnya sebagai anggota DPRD nanti kalau seandainya saya dapat uang reses, ya bagaimana akhirnya reses ini bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membina elemen-elemen itu, atau kita bisa menarik kerjasama dari pihak swasta menggunakan dana CSR mereka, atau mereka punya project untuk bisa meningkatkan kemampuan ya sebuah skill set tertentu, ya kita bisa bawa langsung ke masyarakat. Atau kita juga memperjuangkan perda-perda yang bisa mempermudah adanya alur-alur dana untuk pembinaan seperti itu. Atau misalnya macet, kita mau ngapain tentang macet, bagaimana sebagai anggota DPRD bisa mungkin lebih mengawasi misalnya proses BST pelayanannya. Itu kan menjadi salah satu tanggung jawab DPRD juga kan Bu, untuk bisa berkomunikasi dengan dinas, mengawasi program-program. Jadi itulah mungkin beberapa hal yang saya harap saya bisa bawa gitu dalam posisi kepemimpinan di Solo sebagai, ya sekarang insya Allah nanti sebagai anggota DPRD kalau udah dilantik gitu. Oke. Setelah berkarir di politik, sebelumnya Mbak Sekar sempat saya beberapa referensi, Mbak Sekar sempat aktif di dunia jurnalistik dan media ya, tapi waktu di kuliah di Amerika Serikat. Kemudian karena panggilan ini terjun ke politik begitu kan. Nah mungkin setelah ke politik mau konsisten di politik atau gimana setelah ini? Politik itu kan panjang ya Bu ya. Saya juga masuk ke dunia ini itu dengan harapan bahwa kita bisa berkarir di sini, kita bisa lama di sini, bukan
bukan cuma 2024 aja gitu, dan bisa ada apa namanya career growth-nya lah. Sama kalau kita di perusahaan kan juga berharap bisa ada promosi, bisa ada career growth-nya ya gitu. Dan di sisi lain saya juga melihat bahwa ketika kita berpolitik itu sebetulnya batasan-batasannya itu agak nggak kentara ya. Banyak irisan dengan berbagai macam hal gitu, dan saya memilih jalur ini karena saya merasa terpanggil juga untuk bisa berkontribusi lewat jalur pelayanan. Saya melihat bahwa politik itu juga bentuk pengabdian, dan ya semoga semangat dan idealismenya ini bisa terus bertahan sampai saya terus berjalan di ranah ini gitu. Dunia politik yang sekarang digeluti Mbak Sekar kan tidak lepas dari dorongan keluarga juga ya Mbak. Sejauh apa sih peran keluarga, terutama Pak Akbar Tanjung ya? Kan orang sering menilai bahwa Mbak Sekar ini minat politik karena bapaknya juga politisi gitu. Nah, sejauh apa peran atau sebesar apa peran Pak Akbar Tanjung dalam membentuk Mbak Sekar yang sekarang? Pak Akbar dan ibu saya, Ibu Dina, itu adalah salah satu teladan saya dalam berpolitik. Nah, itu menjadi peran yang paling kuat saya rasa. Selain daripada itu ya tidak bisa dipungkiri karena kami sudah terekspos dengan politik sehingga minat itu pun terbangun. Nah, di sisi lain kami putri-putri beliau itu turun ke politik memang atas keinginan, keyakinan, dan kesiapan masing-masing. Orang tua kami adalah tipe orang tua yang tutpuri ya, yang mendorong dari belakang. Jadi ya kami membutuhkan ketika kami membutuhkan sebuah support, ya insya Allah mereka mensupport. Tapi kami harus mencari jalan kami sendiri gitu, dan paling enggak kami ada teladan lah dalam pencarian jalan itu. Nasihat apa yang diberikan Bapak waktu pertama kali Mbak Sekar menyatakan aku pingin berpolitik di Solo gitu? Pak Akbar waktu itu memberi nasihat atau memberi apalah? Nah, yang pertama beliau nanya, Sekar siap, yakin siap gitu. Siap, oh ya udah. Dan yang kedua adalah ini mungkin sesuatu yang beliau selalu ingatkan kepada kami ya Bu Evi, bukan hanya karena kemarin kami akhirnya mau masuk politik gitu, tapi beliau selalu menyampaikan bahwa politik itu bentuk pengabdian, politik itu bukan profesi. Nah, itulah yang menjadi jangkar yang paling kuat menurut saya gitu. Dan ketika kita memang berhasil mendapatkan posisi-posisi yang strategis, ya gunakanlah posisi itu untuk pengabdian. Itu dari beliau, dan bukan profesi, jadi bukan ladang untuk mencari mata pencaharian gitu. Mbak Sekar ini kan banyak karena mungkin banyak juga ya generasi muda yang terjun ke politik. Kemudian juga orang tuanya juga kebetulan juga punya posisi penting di dunia politik juga. Nah, ada anggapan di masyarakat kalau misalnya generasi muda yang maju ke politik itu karena istilahnya nama besar ayah, fasilitasi ayah atau apa. Nah, dengan adanya pandangan seperti ini Mbak Sekar seperti apa? Atau mungkin sebenarnya apa sih Mbak Sekar emang punya strategi tertentu atau gimana menanggapi itu? Setiap orang pasti punya caranya masing-masing ya Bu ya. Jadi walaupun orang tua kami atau kakek atau siapa itu sudah mendapatkan posisi, saya rasa agak mustahil untuk anaknya atau cucunya atau siapanya itu betul-betul melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan oleh seniornya, sepuhnya atau keluarganya. Selain daripada pelakunya beda, waktunya juga beda, tantangannya juga beda, demografi pemilihnya juga beda, konstelasi politiknya juga beda. Lalu ketika masyarakat punya anggapan seperti itu juga menjadi sulit, tapi untuk saya sepenuhnya menyangkal gitu, atau oh kamu salah untuk berpikir seperti itu. Ya setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing, dan perspektif yang tadinya dengan sampaikan itu juga perspektif yang cukup banyak diambil oleh
oleh banyak orang. Kalau saya meyakini bahwa kalau memang kita mendapatkan sebuah keuntungan dalam hal itu, ya kita syukuri dan kita gunakan kesempatan itu dan keuntungan itu untuk sebaik mungkin lah dalam melakukan tugas ini gitu ya. Jadi kalau kita alhamdulillah terpilih, ya kita sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas pengabdian sebagai anggota DPRD. Satu-satunya cara untuk kita bisa mengurangi mungkin sentimen-sentimen yang negatif itu, ya kita menunjukkan kerja-kerja yang baik, prestasi dan kerja. Iya, insya Allah itu benar-benar bisa kita lakukan gitu kan, Bu. Oke. Baik, luar biasa sekali nih obrolan kita hari ini, Mbak Sekar ya. Oke, banyak sekali tadi yang bisa kita obrolkan. Mungkin untuk closing statement Mbak Sekar bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Apa ya? Saya selalu bingung kalau ditanyain closing statement tuh apa ya? Mungkin yang pertama ya, teman-teman jangan lupa bahwa politik itu adalah alat, dan alat itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik atau bisa menghasilkan sesuatu yang buruk. Ya, medsos itu juga alat. Ini hari ini kita bikin podcast rasan-rasan, ini juga alat. Hasilnya bisa baik kalau saya dan Bu Evi menyampaikan pesan-pesan yang baik, tapi hasilnya juga bisa jelek kalau kita dari tadi saling mencaci maki atau mengeluarkan hoaks gitu ya. Politik itu juga seperti itu. Hasilnya bisa memanfaatkan atau bisa menjadi maslahat atau bisa menjadi mudarat gitu, tergantung pelaku-pelakunya. Dari perspektif itu, saya mengajak teman-teman untuk bisa menilai politik secara lebih objektif. Yang kedua, semoga bisa lebih santai juga akhirnya menyikapi politik, dan semoga bisa lebih bijak dalam nanti memilih politisi atau wakil teman-teman, karena pelaku-pelakunya lah yang akhirnya akan menentukan hasil dari politik ini bisa bagus atau bisa buruk, bisa menghasilkan perda-perda, undang-undang yang memanfaatkan semua, bisa melancarkan bantuan, bisa meningkatkan kapasitas infrastruktur kota ataupun provinsi. Itu tergantung orang yang dipilih. Tapi orangnya juga bisa korupsi. Orangnya juga bisa menyesatkan. Ya itu dalam politik seperti itu. Nah, teman-teman, itu mungkin perspektif yang ingin aku sampaikan, dan semoga ini bisa lebih membantu kita dalam melihat politik itu sebagai sesuatu yang lebih objektif lagi dan lebih bijak dalam memilih, dan nggak takut untuk akhirnya mau ada ketertarikan masuk politik. Mungkin dari saya itu sih, Bu Evi. Oke. Baik, demikian tadi obrolan rasan-rasan dengan Mbak Sekar Tanjung. Beliau mungkin memang masih baru kiprahnya dalam dunia perpolitikan, namun banyak yang bisa kita pelajari dari pemikiran-pemikirannya. Amin. Saya yang bertugas, Evi Kusnindya, mohon undur diri dari acara Rasan-Rasan. Sampai berjumpa pada episode Rasan-Rasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.